Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cibeber. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan Salteu SMA Negeri 3 Cibeber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat karunia dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang amat berharga ini, saya akan membacakan sebuah pidato dengan tema peran siswa dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di sekitar kita, di mana ini merupakan syarat untuk menempuh kelulusan jenjang SMA. Perlu disadari bahwa kesehatan itu harganya memang sangat mahal. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Pepatah ini menjelaskan bahwa jika kita memiliki tubuh yang sehat, tentunya jiwa dan pikiran kita juga menjadi sehat. Bayangkan saja, jika Anda tiba-tiba terjangkit COVID-19, pasti sangat tidak mengenakan, bukan? Dan banyak waktu yang terbuang sia-sia ketika kita dirawat dan dikarantina di rumah sakit. Coba Anda bayangkan, belum tentu penyakit tersebut dapat disembuhkan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, menjaga kesehatan adalah hal yang teramat sangat penting. Jika kesehatan ini terjaga dengan baik, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar dan tanpa ada kendala yang berarti. Di Indonesia, COVID-19 saat ini tidak terkendali, ditunjukkan dengan kasus dari hari ke hari yang terus bertambah dengan angka yang tidak sedikit, di mana kasus positif COVID-19 telah menembus angka 1 juta lebih, dan mungkin angka ini akan terus bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Upaya penanggulangan COVID-19 sejatinya berada pada kesadaran diri masing-masing. Semakin kita peduli terhadap kesehatan diri kita, semakin besar peluang kita untuk tidak terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tak hanya itu, kita juga harus rutin menggunakan hand sanitizer dan menyemprotkan disinfektan dalam upaya untuk mencegah mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sangat teramat penting untuk diterapkan pada keseharian kita di new normal ini. Tak hanya berdampak di masyarakat, ternyata COVID-19 juga berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Akibatnya, banyak perubahan terjadi dari proses belajar tatap muka berubah ke daring atau bisa kita sebut dengan online. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh pun dimanfaatkan seperti dengan Zoom, web, Google Meet, dan beberapa aplikasi lainnya. Begitu pula di Provinsi Banten. Sejak 23 Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan maksimal kegiatan di sekolah. Edaran tersebut antara lain memuat beberapa pengaturan seperti murid dan tenaga kependidikan yang melakukan pekerjaan di tempat tinggal masing-masing atau work from home, serta siswa dan siswi juga mengikuti pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah siswa tidak diharuskan untuk datang ke sekolah setiap hari, sehingga akan mengurangi biaya pengeluaran. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data internet yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah. Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Menyikapi hal ini, pemerintah berinisiatif untuk membantu jalannya pembelajaran daring dengan cara setiap bulannya pemerintah memberikan paket data internet gratis pada siswa, mahasiswa, dan tenaga pengajar, di mana rinciannya adalah siswa mendapat paket data internet sebesar 35 GB, mahasiswa sebesar 50 GB,
dan tenaga pengajar seperti guru sebesar 42 GB. Dan tentunya ini akan sangat membantu untuk meringankan beban siswa maupun orang tua siswa. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, physical distancing, atau menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga proses belajar bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran guru dan siswa yang saling berinteraksi langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di kala pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.